You'll never find a story in a fairy tale, but she wasn't like the other women at the well. Her life was full of pain, hurt, rejection, and loneliness. She didn't want to show, but Jesus saw the desert in her soul. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Drink from this water, drink from this water, and you'll never thirst again. Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Old Testament Made Easy. Dan kali ini kita akan membahas satu kata, yaitu kata ani. Ya, the afflicted king, raja yang menderita. Kata ani ini bisa juga diartikan sebagai miskin, petani. Saudara, kampung yang miskin contohnya. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih lanjut lagi kata ani ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya hari ini Tuhan Kau membuka pemahaman kami supaya kami menjadi pelaku kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama kitab Zakharia pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kata ani ya bisa berarti juga aku atau saya, tapi juga bisa berarti miskin seperti kata Betani, kampung yang miskin ya, dan juga the afflicted king, karena ini berkaitan dengan raja yang menderita itu, raja yang ditolak itu, saudara. Zakharia pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Wow. Saudara, nubuatan ini 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan nubuatan ini tergenapi ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dari arah kota atau kampung Betania, kampung miskin. Ya, dan Yesus kemudian meminjam begal ini bukan untuk masuk ke kota Yerusalem. Saudara, raja yang lemah lembut, mengendarai bukan lagi kuda seperti pahlawan-pahlawan perang, arak-arakan, ya, triumphal kuda. Seperti kaisar-kaisar ketika menang perang, saudara. Mereka membakar, mempersembahkan korban lembu, kerbau dan semuanya. Tapi ini raja yang masuk mengendarai seekor begal muda, keledai muda, dalam kemiskinan dari kampung Betania masuk ke kota Yerusalem. Aliyah naik ke kota Yerusalem tepat pada hari Lamb Selection Day, ya, sebelum hari raya Paskah. Ada satu hari di mana terjadi hari di mana orang-orang Yahudi memilih domba untuk dikorbankan di bait Allah. Yesus masuk Yerusalem pada saat the Lamb Selection Day itu sebagai penggenapan bahwa dialah anak domba Allah yang terpilih. Untuk apa? Untuk berkorban di atas kayu salib buat kita semuanya. Seekor keledai beban yang mudah, dia masuk ke sana. Ini adalah triumphal entry. Luar biasa. Kalau raja-raja pakai kuda, Yesus datang dengan keledai, saudara. Dan ini adalah sebuah pertanda atau pesan peace, pesan shalom, pesan kedamaian, perdamaian. Bukan untuk pesan perang. Hari ini perang terjadi di mana-mana. Memang kok
Di dunia ini tidak akan pernah ada kedamaian sejati. Akan selalu ada deru-deru perang, kabar-kabar tentang perang. Akan selalu ada, saudara. Tapi kiranya di tengah dunia yang seperti ini, kita tetap menjadi pembawa damai seperti yang Yesus ajarkan buat kita semuanya. So kata ani itu bisa berarti gentle, bisa berarti aku, bisa berarti humble, kerendahan hati, bisa berarti poor, kemiskinan, bisa berarti meek atau lowly, ya kelembutan, kelemah lembutan. Nah, saudara, inilah status daripada Mesias yang disandang oleh Yesus, afflicted, ya, anguish, in misery, sorrowful, penuh dengan penderitaan. Mengapa? Karena dia sedang memikul dosa seluruh dunia di dalam pundaknya, saudara. Mari kita lihat beberapa ayat ini dalam kitab Matius 8 ayat 20. Matius pasal ke-8 ayat yang ke-20 dan Lukas pasal ke-19 ayat 41-42. Matius pasal 8 ayat 20 dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, ya, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus saja gak punya tempat meletakkan kepalanya. Kalau burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak ada tempat. Mengapa? Anak manusia tidak ditempatkan di istana raja. Anak manusia hidup di dalam penderitaan, hidup untuk memikul salib, menyangkal diri, membayar harga setiap hari, sampai naik ke atas puncak bukit Golgota, berkorban untuk keselamatan hidup manusia. Kita mengikut Yesus harus sadar, pengikut Yesus juga tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Pengikut Yesus tidak boleh jadi seperti orang dunia, hidup glamor, foya-foya. Ya, karena tempat meletakkan kepala kita bukan dunia. Tempat meletakkan kepala kita itu di sorga, di langit baru, bumi baru nantinya. Dan kita hari ini harus hidup untuk memikul salib setiap hari, menyangkal diri, bayar harga setiap hari. Berkorban, dan selalu berkorban dan berkorban dan berkorban seperti Yesus. Sampai kita naik ke atas puncak bukit Golgota, kita masing-masing, saudara. Haleluya. Lukas pasal 19 ayat 41-42. Lukas pasal ke-19 ayat 41 sampai 42. Luar biasa firman Tuhan. Dikatakan demikian. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ya, Yesus menangisi kota Yerusalem. Mengapa? Saudara, Yerusalem itu adalah kerinduan semua orang Yahudi yang ada di dunia ini. Mereka berkata, Lasyana haba'ah Yerusalem. Sampai ketemu tahun depan di Yerusalem. Setiap kali mereka bertemu, setiap kali orang Yahudi bertemu, salam perpisahan mereka selalu seperti itu. Lasyana haba'ah Yerusalem. Sampai ketemu, ya, tahun depan di Yerusalem. Belum tentu tahun depan mereka ke Yerusalem kok. Tapi itulah simbol daripada kerinduan hati sampai hari ini. Kerinduan hati mereka, pusat hidup mereka adalah Yerusalem, kota Raja Damai itu. Oleh karena itu betapa berharganya status kota Yerusalem itu, saudara. Yesus pun sebagai orang Yahudi menangisi kota Yerusalem itu. Menangisi apa, saudara? Menangisi karena Yerusalem telah menolak dia sebagai Mesias dan Raja. Dan karena penolakan mereka itulah mengapa kemudian Yerusalem is not worthy for them anymore. Akan terjadi kehancuran kota Yerusalem. Yesus nubuatkan itu. Secara implisit Yesus nubuatkan itu. Tahun 70 Masehi, 40 tahun kemudian Yerusalem dihancurkan oleh Romawi. Dan mereka terdiaspora, terserak ke semua bangsa di bumi ini. Sampai kemudian mereka berkumpul kembali. 1948, 14 Mei. Kemerdekaan negara Israel modern, bukan? Dan sampai hari ini gelombang aliyah pulang kembali ke Israel dari kalangan orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu terjadi. Saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 19 ini. Tapi sebelum itu, kita harus lihat ini, saudara. Apa yang dikatakan oleh Zakharia, bahwa ternyata Raja Mesias yang akan masuk ke dalam Yerusalem itu adalah Raja yang terbiasa dengan kemiskinan, Raja yang terbiasa dengan kesusahan, yang rendah hati, yang gentle. Ya, tidak ada
kemewahan apapun di dalam dirinya. Tidak seperti raja-raja yang triumphal entry-nya selalu pakai kuda, membakar lembu, bakar kerbau, dimuliakan sebagai anak dewa dan semuanya. Tapi Yesus tidak, saudara. Anak Allah ini tidak seperti itu. Wow. Itu Yesus pertama kali. Tapi nanti waktu Yesus datang kedua kali, ketika dia masuk ke kota Yerusalem kembali, bukan lagi sebagai raja yang miskin, tidak lagi akan naik keledai mungkin, tapi sebagai raja segala raja, yang akan masuk menjejakkan kakinya kembali di Bukit Zaitun, masuk ke kota Yerusalem kembali, dan menjadi raja bersama-sama dengan kita memerintah ketika dia datang untuk yang kedua kali. Saudaraku, ingatlah itu. Ketika kita hidup di dunia ini, kita harus terus meneladani Kristus di dalam hidup kita. Ketika Yesus telah dekat melihat kota itu, oh ia menangisinya. Katanya, sambil nangis Yesus berkata, oh wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, for your shalom. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala penjuru, dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah visit engkau atau melawat engkau. Apa maksudnya, saudara? Yesus menangis di Yerusalem. Oleh karena engkau menolak Raja Mesias, maka yang akan terjadi seperti ini. Dan tergenapi, bukan 40 tahun kemudian Romawi menghancurkan Yerusalem. Tidak ada satu batu pun berdiri di atas tanah itu, saudara. Bahkan kemudian Kaisar Hadrian tahun 135 menghancurkan kembali Yerusalem. Ya, kemudian diubah namanya menjadi Aelia Capitolina, jadi tanah gersang. Sisa batunya masih ada di bawah tanah. Itulah tembok ratapan hari ini, Wailing Wall atau Hak Kotel, Hak Ma'rif, tembok barat, saudara. Waktu saya pergi ke sana tahun 2017, 2019 ketika Tuhan berikan kesempatan, dibawa ke dalam Western Wall Tunnel, melihat batu-batu, tembok-tembok bait Allah. Pada waktu itu, saudara, zaman itu yang masih ada tertimbun di bawah tanah dan mereka mengekskavasinya. Penggalian-penggalian arkeologi sampai ke bawah tanah. Ketemu semuanya, luar biasa. Batu-batu, tembok yang besar, yang berat sekali. Satu batu itu beratnya 600 ton, bayangkan saudara. Itulah sisa-sisa kejayaan dari bait Allah kedua. Second Temple. Saudara lihat. Itulah kenapa hari ini kita belum mengerti. Kalau Yesus pernah datang sebagai raja yang menderita, dia akan datang kedua kali sebagai raja yang akan memerintah. Oleh karena itu hari ini, mari kita datang kepada Yesus. Mari kita teladani Yesus. Mari kita teladani Yesus. Kalau nanti dia datang kedua kali, kita bisa berbangga hati karena kita telah meneladani dia setiap hari dalam kehidupan kita. Kalau hari ini mungkin Anda berkata, aku menderita, asal bukan karena dosa. Kenapa aku mengalami ini? Kenapa aku mengalami itu? Kenapa hidupku susah? Kenapa aku dan ini dan itu? Saudara, satu sisi memang kita harus cek. Apakah kita malas bekerja? Apakah kita malas dan kita tidak rajin bekerja? Satu sisi. Tapi kalau sisi yang lain kita harus tahu satu hal. Kalau semuanya diizinkan Tuhan terjadi. Setelah kita lakukan semuanya, Tuhan masih izinkan kita untuk kita berjalan dalam kesusahan hidup sehari-hari. Dengarkan saya baik-baik. Bahwa itu adalah bagian daripada kita mengiring Yesus. Ikut Yesus saja. Ikut Yesus terus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Seperti pujian yang dikarang oleh salah seorang sahabat saya, Frankie Kuncoro. Ya, lagu barunya dia, saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Anda bisa dapatkan dan Anda bisa dengarkan itu di semua platform. Saudara, sekali Yesus, selamanya Yesus. Mau susah, mau senang, tetap Yesus. Mau miskin, mau kaya, tetap Yesus. Mau sehat, mau sakit, tetap Yesus. Apapun tidak bisa menggoncangkan iman kita kepada Yesus. Kita berjalan terus dan tidak pernah menjual Yesus. Oleh karena harta tahta maupun seksualita. Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Itulah anak-anak Tuhan. Itulah iman anak-anak Tuhan. Oleh karena itu hari ini,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengiringi Yesus dan berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kiranya hari ini kami semakin kuat di dalam iman kami. Kami semakin maju dalam keimanan kami. Dan kami terus berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami akan mengikuti jejak daripada Raja. Mengikuti jejak daripada Tuhan kami. Gembala agung kami, Guru agung kami. Sampai kami mencapai puncak bukit Golgota kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Dalam suka maupun duka. Dalam miskin maupun kaya. Dalam sehat maupun sakit. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin. From this water, drink from this water, and you'll never thirst.